Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis network. Dalam analisis network kali ini kita akan membahas tentang metode PER, singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, yaitu suatu metode untuk menjadwal dan menganggarkan sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi di sini di metode analisa jaring kerja ini, bagaimana kita menjadwalkan sebuah pekerjaan dan menganggarkan, dan bagaimana menganggarkan sumber daya yang kita miliki, sumber daya perusahaan yang dimiliki perusahaan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. CPM, singkatan dari Critical Path Method, yaitu analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian dari proyek yang bersangkutan. Jadi dalam CPM ini, bagaimana mengoptimalkan biaya pada proyek tersebut supaya biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin dengan cara pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Misalnya total proyek itu kerjakan anggarannya 30 hari. 20 hari sudah selesai. Dan itu berimbas pada pengurangan biaya yang dikeluarkan. Jadi di contoh bisa kita lihat. Selanjutnya, dua konsep penggunaan PER. Yang pertama, event, kejadian, suatu keadaan tertentu yang terjadi pada suatu saat tertentu. Ini disimbolkan dengan angka. Yang kedua, aktivitas, suatu pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kejadian tertentu, pekerjaan tersebut. Ini disimbolkan dengan tanda panah. Contoh jaringan kerja yang sederhana di sini bisa kita lihat. Jaringan kerja yang 1, 2, 3, 5. Ada jaringan kerja yang kedua 1, 2, 4, 5. Jadi kita ada istilah event, ada aktivitas. Event disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Aktivitas disimbolkan dengan tanda panah 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 5. Jadi di jaringan kerja ini eventnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang angka ini event. Sedangkan tanda panahnya 1, 2, 2, 3, 3, 5 aktivitas. 1, 2, 2, 4, 4, 5 itu aktivitas. Selanjutnya, ini contoh pekerjaan
pembangunan sebuah rumah. Ini jaringan kerjanya 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 5. Jadi jaringan kerja sesuai dengan tanda panah. Kita baca tanda panahnya sesuai mana tanda panah, ke situ kita arahkan pelaksanaan pekerjaan, proses pekerjaan. Di aktivitas tanda panah 1, 2 yaitu membuat fondasi. Kegiatan yang mendahulunya tidak ada karena tidak ada tanda panah sebelum 1, 2. Jangka waktu pengerjaannya 2 minggu. 2 minggu. Selanjutnya ada aktivitas 1, 3. 1, 3 itu membuat atap. Kegiatan yang mendahulunya tidak ada karena tidak ada tanda panah sebelum 1, 3. Jangka waktu pengerjaannya adalah 4 minggu. Selanjutnya ada aktivitas 2, 3. 2, 3. Dua aktivitas membuat tembok. Jangka waktu pengerjaannya 3 minggu. Aktivitas yang mendahulunya yaitu 1, 2. Jadi sebelum 2, 3 ini ada aktivitas 1, 2. Selanjutnya ada aktivitas 2, 4. 2, 4. Aktivitas yang mendahulunya adalah 1, 2. Pengerjaannya 5 minggu. Selanjutnya 3, 4. 3, 4. Aktivitas sebelumnya adalah 2, 3 sama 1, 3. Pengerjaan ini dibutuhkan waktu 5 minggu. Hal yang perlu diperhatikan sebelum semua kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dikerjakan di dalam membuat rumah tadi. Sebelum memasang tembok harus diselesaikan pekerjaan sebelum memasang tembok. Anak panah menunjukkan urutan, panjang dan arahnya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Tidak ada nomor pekerjaan yang sama. Setiap pekerjaan memiliki nomor yang berbeda. Dua buah pekerjaan hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Pada inisial event, kejadian awal tidak ada pekerjaan yang mendahulunya. Jalur. Rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek sampai dengan akhir proyek. Jalur kritis, jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan terbesar. Contoh, ini jaringan kerja, jaringan kerja. Ada jalur, berapa jalur? Di sini ada 3 jalur, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jalur yang kedua 1, 2, 3, 4. Jalur yang ketiga 1, 3, 4. 1, 3, 4. Jadi jalur ini berdasarkan arah panah. Di kemana arah panah ke situ jalurnya. Di jalur 1, 2, 3, 4 tidak bisa kita buat 1, 2, 4, 3. Boleh kita membolak-balikkannya. Kita sesuai jalan arah tanda panah. Terus jalur kritis, jalur yang memiliki jangka waktu penyelesaian yang terbesar. Tadi ada 3 jalur yang kita peroleh. Kita mencari nilai yang terbesar
pengerjaannya membutuhkan waktu yang terbesar, yaitu jalur kritisnya 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nilai jalurnya yaitu 2 tambah 3 ditambah 5, 10. Ini jalur kritis, jalur yang terbesar memakai waktu penyelesaiannya. Yang lainnya misalnya jalur 1, 2, 4, penggunaan waktunya cuma 7 minggu. 2 tambah 5, 7. Kalau yang ketiga 1, 3, 4, 1, 3, 4, jumlah waktu yang dibutuhkan cuma 9 minggu. 4 ditambah 5, 9. Sedangkan yang jalur 1, 2, 3, 4 itu yang terbesar ya, jalur kritisnya. Dengan nilai waktu penyelesaiannya adalah 10 minggu. Selanjutnya ada analis istilah dalam analisis network ini. Pertama ada early start time (ES), waktu yang tercepat untuk memulai kegiatan. EF, finish time, waktu yang tercepat untuk menyelesaikan kegiatan. Late start time (LS), waktu yang paling lambat untuk memulai. Ada late finish time (LF), waktu yang paling lambat untuk menyelesaikan. Analisa network, contoh jaringan kerja yang ada di jaringan kerja ini dalam hal pekerjaan di sebuah pabrik, bagaimana pemesan mesin yang dilakukan oleh sebuah pabrik dan sampai pada pengerjaan atau memposisikan mesin itu di rangka mesin tersebut di pabrik tersebut. Jaringan kerja. Ada kegiatannya A, B, C, D, E, F, G. Kegiatan A itu merencanakan. Jadi A itu merencanakan pemesanan mesin. B itu berencana memesan mesin. Perencanaan ini membutuhkan waktu 10 minggu. A 10, waktu pengerjaan A adalah 10. Kegiatan yang mendahulunya tidak ada karena tidak ada tanda panah sebelum ini. Selanjutnya ada kegiatan B, membutuhkan waktu 2 minggu. B 2 minggu. B2 ya. Pengerjaan B butuh waktu 2 minggu. Pengerjaan C 8 minggu ya. Pengerjaan D 4 minggu. Pengerjaan E 3 minggu. Pengerjaan F 1 minggu. Pengerjaan G 5 minggu. Selanjutnya, dari jaringan kerja pemesan mesin tadi, jaringan kerja yang sebelah kiri ini adalah posisi jaringan kerja pemesan mesin, kita putar arahnya ke bawah. Jadi posisi A nya di atas, pemesanan mesin di atas sampai terakhir kegiatan G posisinya di bawah. Terus jaringan kerja yang di sebelahnya adalah cara menentukan nilai ES, EF, LS, dan LF. ES ini singkatan dari start time, waktu yang paling cepat untuk memulai sebuah pekerjaan. Letak yang EF, waktu yang paling cepat untuk mengakhiri pengerjaan.
Sedangkan di luar kota LS dan LF. LS itu waktu yang paling lambat untuk memulai. LF waktu yang paling lambat untuk menyelesaikan. Kita mulai dari pengerjaan aktivitas A. Kita mencari nilai ES, EF terlebih dahulu ya. Yang di dalam kotak yang akan kita cari terlebih dahulu nilainya. Di mana kotak yang pertama ini 0. Kenapa kita kasih nilai 0 di sini? Karena pekerjaan A tidak ada pekerjaan sebelumnya. Karena A ini ada pekerjaan awalnya, dimulai dengan angka 0 waktu. Sedangkan A membutuhkan waktu 10 minggu, jadi waktu EF-nya, waktu yang paling cepat untuk mengakhiri A itu adalah 10 minggu. 10 minggu adalah waktu yang paling cepat untuk mengawali B. B pengerjaannya 2 minggu, 10 tambah 2, 12. 12 minggu adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri B. 12 adalah waktu yang paling cepat untuk mengawali C. C ini butuh waktu 8 minggu, 12 tambah 8, 20. 20 adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri C. Selanjutnya kita perhatikan jalur yang kedua. 10 waktu yang paling cepat untuk memulai D. Apa 10 kita ambil? Kita ambil karena D ini dimulai pengerjaan A terlebih dahulu. Kalau tidak ada A, maka tidak bisa dilakukan kegiatan D. Jadi D ini dimulai setelah pekerjaan A selesai selama 10 minggu. 10 ditambah 4, 14. Di 4 ini waktu yang dibutuhkan D. 10 tambah 4, 14 minggu adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri kegiatan D. 14 waktu yang paling cepat untuk mengawali kegiatan E. 14 tambah 3, 17. 17 adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri E. 17 adalah waktu yang paling cepat untuk mengawali F. F 1 minggu. 17 tambah 1, 18 adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri F. Jadi kita perhatikan di sini. Jaringan C, K, G, F, K, G. Yang mana akan kita ambil nilainya 18 atau 20. Jadi pengerjaan yang paling terakhir itu adalah C. Karena pengerjaan C dari awal sampai C ini 20 minggu. Sedangkan A ke F itu cuma 18 minggu. Jadi pengerjaan A C ini harus selesai terlebih dahulu, baru sama-sama menuju kegiatan B. Jadi otomatis G ini dimulai pengerjaannya 20. Maka 20 adalah waktu yang paling cepat untuk memulai kegiatan G. G membutuhkan waktu 5 minggu, 20 tambah 5, 25. 25 adalah waktu yang paling cepat untuk mengakhiri kegiatan F, kegiatan G. Setelah nilai ES, EF kita cari, baru kita bisa mencari nilai LS sama LF. Caranya yaitu
melangkahnya dari awal, ya, pekerjaan yang terakhir. Pekerjaan yang terakhir itu adalah G. Dimulai dari G. LF dari LG ya adalah 25. 25 waktu yang paling lambat untuk mengakhiri G. G membutuhkan waktu 5 minggu, 25 dikurang 5 hasilnya 20. 20 waktu yang paling lambat untuk mengawali G. 20 adalah waktu yang paling lambat untuk mengakhiri F. 20 dikurang 1 ya 19. 19 adalah waktu yang paling lambat untuk mengawali F. Terus 19 waktu yang paling lambat untuk mengakhiri E. 19 dikurang 3 16. Terus 16 di sini menjadi waktu yang paling lambat untuk mengakhiri D. 16 dikurang 4 12. Selanjutnya di jalur yang kedua. Di sini 20 diambil dari angka kegiatan terakhir yaitu 20. 20 adalah waktu yang paling lambat untuk mengakhiri kegiatan C. 20 dikurang 8 12. 12 adalah waktu yang paling lambat untuk mengawali C. 12 adalah waktu yang paling lambat untuk mengakhiri B. 12 kurang 2 10. 10 adalah waktu yang paling lambat untuk mengawali kegiatan B. Jadi jalurnya sampai di situ. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.